Santi adalah seorang sultan yang... Bentar. Kita mulai dulu dari sini. Santiago Miraflores, atau kalau di Spanyol panggilannya Syahroni. Jalan kemana aja sesuka hati, nongkrong gak peduli waktu, dan bangun siang posisi setengah mabuk. Rasanya seperti mimpi sebagian besar pelaku tawuran pelajar. Terlihat indah rasanya hidup tanpa beban dan tanggung jawab. Hanya bangun, main, nongkrong, terus ulangi lagi. Tapi kalau kamu adalah seorang pria berumur 30++, tanpa pendidikan lanjut, kerja sebagai pembersih WC dan sedang diambang perceraian, rasanya ada yang harus kamu benerin dari hidupmu. Una cosita. Los baños están llenos, ¿verdad, chicas? Sí. ¿Te importaría vaciarlos? Ay, lu ngeremehin gua. Dan itu tadi cerita singkat soal karakter utama kita, Syahroni. Tenang, belum selesai. Dengan hidup yang gitu-gitu aja, selalu ada sahabat yang setia mengajak Syahroni nongkrong. Biarpun lagi gak ada uang. Ada Yoga dan Asep. Yoga adalah sosok bapak rumah tangga yang sayang anak dan juga sayang istri. Lleva 4 Fanta de naranja y se piensa que es Spiderman. ¿Puedes o no? Ah, te lo quedaste. Como siempre. ¿Qué? Takut istri ternyata. Tapi Yoga tetap ayah favorit anak-anaknya. Ada baiknya kita nggak ikut campur urusan rumah tangga orang, oke? Mari kita ke Asep. Layaknya mas-mas kabupaten yang sok ganteng, begitu juga dengan Asep. Tak pernah sedikit pun dalam hidupnya dia merasa tidak ganteng. Di mana dia berdiri, di situ dia ganteng. Di mana dia duduk, di situ dia ganteng. Biarpun ganteng, Asep kerjanya serabutan dan masih tinggal sama orang tuanya. María. Ya va. Pedrito, ¿qué tal? Gracias, mamá. Qué cabeza. No te olvides de algo. Olé. Bravo. Están los talentos este traje. Venga, adiós, mamá. Anak mama ternyata. Jadi itulah kehidupan dari Trimas Ketri tadi. Tapi untuk saat ini, kita akan berfokus ke Syahroni. Bagi Syahroni, ada saja kesialan yang menimpanya setiap hari. Tidur di luar, kerja dipecat, bahkan baju aja hasil santunan dari Asep. Itu masih ditambah dengan dirinya harus mengikuti proses perceraian dengan istrinya, Maite. Dalam prosesnya, Syahroni diwajibkan membagi setengah hartanya kepada sang istri. Bukan karena tuntutan sang istri, tapi memang peraturan negara mereka seperti itu. Syahroni jelas marah. Karena harta satu-satunya cuma mobil van miliknya aja. Syahroni pun berdebat dengan Maite karena seharusnya dia yang dapat setengah. Tapi yang jadi masalah selama 9 tahun mereka menikah, yang menafkahi lebih banyak adalah Maite, istrinya. Melihat perdebatan makin panas, sang pengacara memberi saran untuk Syahroni untuk tinggal sementara di rumah istrinya. Sampai dia bisa mendapat kerjaan yang cukup untuk dirinya sendiri. Syahroni yang menolak akhirnya manut saat istrinya bilang akan membantu Syahroni mencari kerja. Di luar kantor pengacara, Syahroni merasa risih saat ada emak-emak yang ketawa ngelihat Syahroni kayak masih ngarep istrinya balik lagi ke dirinya. Ya no vuelve. Disculpe, ¿qué dice? Perdona, hijo, es que... Sudah susah masih aja dikatain homo. Tak ingin mendengar cangkeman dari si mama, akhirnya Syahroni membeli sebuah lotre dari si mama tadi, biar dia diem. Malamnya, terlihat Syahroni menghadiri acara reuni SMA-nya. Dia yang bertemu Yoga di sana segera menanyakan soal Maite. Syahroni curiga Maite sudah punya pacar baru. Dia bukan ingin melarang, dia hanya ingin melihat apakah pacar baru Maite orang yang cocok atau tidak. Sampai tiba-tiba datang Asep yang nyerocos kalau dia baru saja lihat Maite jalan sama cowok di belakang mereka. Syahroni langsung menghampiri cowok itu dan bertanya kenapa dia bisa datang ke acara reuni sekolahnya dulu. Si cowok pun bilang kalau dia dulu adalah teman sekelasnya semasa sekolah. Syahroni pun mencoba mengingat dan bilang mungkin dia adalah teman sebangku dari orang yang sering dia bully dulu, Handoko Gembul. Dan benar, pria ini adalah Handoko yang sudah tidak gembul.
Gimana perasaan kalian coba? Semisal hidup kalian sudah susah, istri ngajak cerai, terus niat ke reuni buat senang-senang. Sekarang malah ada orang yang dulu kalian bully udah glow up dan siap menggarap istri kalian. Dan akhirnya Syahroni lebih memilih pulang dan tidur di sofa. Esok harinya, Syahroni masih kena semprot istrinya karena bangun siang. Maite berkata kalau Syahroni mau segera hidup bebas, ada baiknya dia segera mandi dan pergi ke supermarket tempatnya bekerja. Karena dia sudah bicara dengan Handoko untuk mencarikan kerja yang cocok untuknya. Se saltan las chinchetas de la pared. Akhirnya Syahroni pun mandi. Syahroni yang lagi sampoan kaget saat mendengar suara di radio yang persis seperti suara emak-emak lotre kemarin. Si emak-emak lotre bilang kalau dia kaget. Ternyata pemenang lotre berasal dari kedainya. Dia mengira-ngira kalau pemenangnya kemungkinan pria homo yang diceraikan istrinya kemarin. Tapi entah benar apa enggak. Syahroni buru-buru keluar rumah karena teringat kalau tiket lotrenya dia buang bersamaan dengan bungkus rokoknya ke tempat sampah yang sudah dibersihkan oleh istrinya. Bagai mimpi di siang bolong, Syahroni berhasil memenangkan 25 juta euro atau sekitar 400 miliar rupiah. Dengan perasaan bahagia, Syahroni segera menghubungi istrinya. Namun tidak diangkat. Jadi, Syahroni berinisiatif untuk pergi ke tempat kerjanya. Namun, betapa hancur hati Syahroni. Harapannya untuk merajut ulang rumah tangganya bersama istrinya hancur di depan matanya sendiri. Namun yang tak Syahroni tahu, istrinya memang dekat dengan Handoko. Tapi sebatas kenal saja, belum sampai menggarap sawah bersama. Syahroni pun memilih pergi ke bank untuk mencairkan uangnya. Tapi sepertinya pihak bank sudah tahu kalau Syahroni lah pemenangnya. Merasa ada yang aneh, Syahroni akhirnya kabur dari sana. Dalam lagu, Syahroni kaget, saya juga kaget. Saat ada bapak-bapak botak muncul dari belakang mobilnya. Saat ingin memperkenalkan diri, mereka berdua keburu ditilang polisi. Bapak-bapak botak tadi pun turun dan memperkenalkan dirinya sebagai asisten pribadi Syahroni. Dia meminta maaf atas keributan yang dibuat Syahroni. Karena si polisi terus saja marah-marah, akhirnya dia diberitahu kalau Syahroni baru saja memenangkan lotre senilai 25 juta euro. Enhorabuena, Jadi, bapak botak ini bernama Damian, sang pesulap. Enggak dong, beda dong. Namanya Damian, tapi bukan pesulap. Damian begitu ngotot mengejar Syahroni untuk menjadi konsultan keuangan pribadinya. Berangkat dari banyaknya pemenang lotre yang langsung jatuh miskin, Damian berniat membantu Syahroni dalam pengelolaan uangnya. Saat mengetahui Syahroni sedang dalam proses perceraian, dia sangat menyayangkan. Karena sudah dipastikan, Syahroni harus membagi setengah uangnya kepada istrinya. Melihat Syahroni yang panik, dia menyarankan suatu hal. Esoknya, datanglah Syahroni ke tempat Handoko untuk melamar kerja. Selama di sana, Syahroni terus saja dihina Handoko. Handoko bilang, Syahroni beruntung bisa dapat pekerjaan di sini karena istrinya yang meminta. Jika tidak, dia tidak akan menerima Handoko sama sekali. Dan akhirnya, Syahroni pun bekerja sebagai karyawan bongkar muat di Indomaret milik Handoko. Udah, gini aja. Ya enggak dong. Jadi, Syahroni diberi saran oleh Damian untuk tidak memberitahu siapapun soal uangnya. Karena ada proses tunggu sebelum perceraian, Syahroni juga disarankan menerima pekerjaan yang ada, agar miskinnya terlihat lebih real. Jadi sekarang, semua syarat sudah Syahroni lakukan. Sisanya, foya-foya. Jas Armani, beli semua. Jam tangan 1 miliar, beli. Semua yang dulu hanya bisa Syahroni bayangkan, sekarang bisa dibeli dengan mudah. Tapi agar tidak ketahuan, Syahroni menukar makanan mewahnya dengan bungkus makanan murah. Jadi Maite pun tidak sadar. Sampai tiba-tiba Syahroni yang sedang pesta mendengar suara pintu dibuka. ¿Qué haces? Maite tidak peduli dengan yang Syahroni lakukan. Namun dia meminta maaf karena dia tidak tahu kalau Syahroni ditempatkan sebagai orang gudang oleh Handoko.
Syahroni yang mau curi kesempatan malah panik saat tahu jamnya belum dilepas. Maite pun penasaran. Syahroni kayak nyembunyiin sesuatu. Akhirnya Syahroni pun pura-pura ingin mempeluk Maite. Yang untungnya itu membuat Maite bete dan harta Syahroni berhasil selamat. Biarpun semua bisa Syahroni beli, tapi bukan berarti hidupnya lancar. Pernah pada suatu malam, ibu dan ayah mertuanya datang. Tentu saja Syahroni bingung bagaimana harus bersikap. Karena ternyata mertuanya tidak diberitahu oleh istrinya sama sekali soal perceraian mereka. Di saat canggung itulah, ayah mertuanya melihat jam miliaran rupiah milik Syahroni. Karena panik, Syahroni pun bilang kalau itu hanya jam imitasi. Dan harganya nggak sampai 10 euro. Mendengar itu, si ayah mengeluarkan 20 euro. Dan bilang beliin satu, nanti kembalinya ambil aja. Baru selesai masalah jam tangan, sekarang Syahroni disudutkan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai pernikahan mereka. Belum lagi Maite yang mengomel karena melihat Syahroni malah bengong. Sampai akhirnya Syahroni meledak. Maite y yo nos estamos divorciando. Sí, mamá, lo siento. Kalau sebelumnya Syahroni punya dua sahabat yang selalu mendengarkan apapun keluh kesah Syahroni, sekarang Syahroni hanya punya uang. Ketika kamu bisa membeli semuanya, apalagi yang mau kamu beli? Kosong kan? Begitu juga dengan Syahroni. Dia bisa beli apapun yang dia mau. Dia bisa tidur di hotel mewah manapun. Tapi sebuah persahabatan yang tulus tak pernah bisa dibeli karena tidak ada harganya. Merasa yang dia lakukan sudah tidak benar dan keterlaluan, Syahroni pun menelpon Damian. Jadi, Damian punya rencana untuk menyumbangkan sedikit dari kekayaan Syahroni ke Yoga dan Asep. Agar tidak ketahuan kalau uang itu berasal dari Syahroni, Damian membuat dua rencana. Pertama, karena Asep selalu merasa ganteng dan sepertinya dunia merasa Asep sebaliknya, jadi Syahroni memberikan Asep sebuah kontrak modeling bernilai 1 juta euro. Tenang, ini cuma model kacamata, jadi kita nggak bakal melihat susu Asep terbang liar di televisi. Nah, masalah kedua ada Yoga. Karena Yoga tidak ganteng dan takut istri, apa yang bisa Syahroni lakukan untuk membantu Yoga? Ya, lumayan kompleks kalau masalah Yoga emang. Karena Yoga seorang bapak rumah tangga, yang paling cocok didapatkan Yoga adalah sebuah warisan dari tantenya yang ternyata orang kaya. Sebenarnya, niatan Syahroni memberikan uangnya ke teman-temannya bukan agar dirinya bisa diterima lagi. Namun memangnya ingin membantu. Teman-temannya adalah orang yang selalu ada ketika Syahroni sedang terluka. Syahroni juga merasa teman-temannya adalah orang yang lebih bijak dalam menggunakan uang dibanding dirinya. Namun ternyata tidak ada bedanya. Syahroni berpikir kalau Yoga dan Asep akan lebih bijak dalam menggunakan uang. Terlebih lagi Yoga, yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Namun juga berkata kalau dia nggak salah dong senang-senang sedikit. Karena selama ini dia sudah mengorbankan semuanya untuk keluarganya. Asep juga menambahkan, Syahroni harusnya jangan terlalu banyak omong. Karena itu tuh uangnya Yoga. Jadi terserah dia mau diapain. Syahroni yang tak tahan dengan semua omongan teman-temannya itu akhirnya... ¿Se puede saber qué te pasa? Eso se puede saber. Se compró con mi dinero. Dasarnya, laki-laki memang manusia simpel. Yoga dan Asep tidak keberatan kalau Syahroni pernah berbohong soal tidak punya uang. Lagian kalau mereka menang lotre juga, mereka juga akan melakukan hal yang sama seperti Syahroni. Syahroni pun bersyukur kalau teman-temannya adalah orang yang jujur. Namun tetap saja, Syahroni merasa masih hampa.
satu hal yang belum bisa Syahroni dapat, yaitu Maite, istrinya yang dulu sangat dia sayangi sampai saat ini. Tapi lagi-lagi ego mengalahkan semuanya. Pagi-pagi Syahroni dan Maite terlihat sedikit adu mulut. Saat Maite bilang kalau produk supermarketnya jadi baik semenjak diambil alih oleh Handoko. Namun yang Maite tidak tahu kalau produk yang dia makan selama ini adalah produk mewah yang Syahroni beli di luar. Yang dia tukar bungkusnya dengan produk biasa. Jelas Syahroni tidak merasa dihargai. Padahal dia beli. Hal itu masih ditambah soal Maite yang ditelepon Handoko untuk diajak kencan. Syahroni pun tidak mau kalah. Akhirnya dia menelpon mbak-mbak open house dan pura-pura kalau mereka sudah pacaran lama. Tapi Maite bodoh amat karena dia berpikir kalau Syahroni tidak bakal sejauh itu. Berharap mendapat malam yang indah dari calon pasangan masing-masing, nyatanya keduanya baru pertama kalinya berhubungan semenjak memutuskan untuk pisah ranjang. Syahroni tidak mencari wanita lain karena masih mencintai Maite. Sedangkan Maite tidak langsung menerima laki-laki lain, berharap Syahroni bisa berubah. Namun ego masing-masinglah yang menutupi perasaan keduanya. Maite coba mencurhatkan perasaan itu pada temannya. Tapi temannya bilang kalau Maite hanya menyia-nyiakan hidupnya kalau masih berharap dengan Syahroni. Sampai tiba-tiba dia mendapat telepon dari Handoko. Ternyata Handoko ingin mengumumkan soal penutupan supermarket tempat Maite dan Syahroni bekerja. Maite sebenarnya berharap dengan Handoko. Tapi Handoko bilang kalau dia sudah berusaha sebisanya dan penutupan adalah jalan paling logis agar kerugian tidak terlalu membengkak. Setelah Handoko pamit, Maite lah yang jadi sasaran amukan para pekerja yang tidak terima dengan pengumuman mendadak tersebut. Harusnya mereka mendapatkan pengumuman jauh-jauh hari, jadi mereka bisa mempersiapkan segala hal. Maite yang tidak bisa meredam emosi para pekerja, akhirnya hanya bisa meminta maaf. Melihat itu, Syahroni pun berinisiatif untuk menghibur Maite. Dengan cara, Te gusta, eh? makan malam mewah tapi sederhana. Ternyata Syahroni sudah menyiapkan makanan khas restoran mewah. Rumahnya juga sudah dibersihkan oleh pelayan yang dia sewa dari hotel bintang 5. Jelas saja, semua yang dipersiapkan oleh Syahroni membuat Maite senang. Rasanya sudah lama sekali Maite tidak selepas ini. Setelah itu, Syahroni pun terdiam. Dia menatap dalam istrinya dan bilang, apa yang sebenarnya terjadi dengan kita? Apakah 9 tahun bersama tidak menjadikan kita apa-apa? Istrinya juga terdiam. Maite tahu kalau Syahroni sudah berusaha sebaik mungkin untuk membahagiakan dirinya dengan segala hal yang dia bisa. Namun dunia tidak seindah yang mereka kira. Realitanya, Maite lah yang harus menafkahi beberapa tahun belakangan. Sedangkan Syahroni seperti tidak bergerak sama sekali. Namun yang Maite juga tidak tahu, Syahroni sudah berusaha sebaik mungkin. Dia melakukan semua hal yang dia bisa. Namun sama, semesta tak pernah berpihak kepadanya. Syahroni pun meminta maaf. Meminta maaf atas semua ego yang sudah dia kedepankan. Minta maaf atas semua hal yang sudah dia repotkan. Dan dalam lubuk hati terdalam Syahroni, istrinya adalah wanita yang paling dia cintai. Dan wanita yang paling ingin dia bahagiakan. Akhirnya, Syahroni pun mengaku soal dirinya yang menang lotre. Raut wajah Maite berubah.
dia tidak percaya kalau Syahroni membohonginya. Alasan Maite mau menerima Syahroni kembali ke rumahnya adalah karena dia percaya dia bisa membantu Syahroni jika dirinya mau sedikit mengalah dengan egonya. Sama seperti Syahroni, dalam lubuk hatinya dia ingin Syahroni kembali. Maite marah karena Syahroni berpikir kalau dia ingin mengambil uangnya karena mereka akan segera bercerai. Padahal Maite masih ingin mencobanya sekali lagi. Akhirnya Maite pun meminta Syahroni pergi dari hadapannya. Kali ini benar-benar pergi. Namun bukannya sedih, Syahroni malah mengadakan pesta dengan teman-temannya. Namun tiba-tiba Asep datang dan memperlihatkan iklan kacamata yang dia bintangi. Dia bilang kalau videonya viral, tapi viralnya karena semua orang mengejek fisiknya Asep. Kali ini Yoga juga tidak tertawa mendengarnya. Yoga bercerita, semenjak dia mendapatkan uang dari Syahroni, rumah tangganya tidak juga membaik. Justru dia dan istrinya berebut siapa yang lebih pantas mengurus harta itu daripada mengurus anak-anak mereka. Yoga yang memilih keluar dari rumah merasa tidak bisa hidup tanpa anak-anaknya. Asep menyalahkan Syahroni karena uangnya hanya menambah masalah hidup mereka saja. Dan malam itu pun Syahroni ditinggal oleh kedua sahabatnya. Dan esoknya Syahroni menghubungi Damian. Kali ini untuk terakhir kalinya. Tak berapa lama Maite terlihat sedang membongkar gudang tempat penyimpanan barang-barang Syahroni. Dia kaget saat menerima notifikasi kalau dia baru saja menerima uang 12,5 juta euro atau 200 miliar lebih. Dia juga mendapat surat cerai yang sudah ditandatangani oleh Syahroni. Jika Maite mau menandatanganinya, dia akan mendapatkan setengah dari harta Syahroni yang tersisa. Maite buru-buru pergi ke supermarket untuk mencari Syahroni. Dia kaget saat supermarket makin ramai dan terlihat Damian sedang sibuk di sana. Dirinya segera mendatangi kantor Handoko dan tidak sengaja mendengar percakapan. Ternyata Handoko sengaja menjual supermarket tersebut ke temannya untuk dibangun apartemen mewah yang hasilnya lebih menguntungkan daripada supermarket. Namun usahanya gagal karena ada orang kaya yang mau membeli supermarket mereka dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga pasar yang ditawarkan. Dan orang kaya itu adalah Syahroni. Akhirnya Maite tahu kalau selama ini Handoko sudah membohonginya dan sengaja menjadikannya kambing hitam soal penjualan supermarket ini. Saat ingin dilabrak, tiba-tiba Damian datang dan mengusir Handoko dan bilang kalau dia sudah bukan siapa-siapa lagi karena pemilik sahnya sekarang adalah Maite. Maite kaget dan meminta penjelasan dari Damian. Damian hanya menjelaskan kalau ini semua perbuatan Syahroni. Dia menyerahkan sisa hartanya untuk Maite dan hanya menyisakan sedikit untuk tiket pergi dari Spanyol dan untuk bertahan hidup di luar sana. Dengan diantara Mbak Polwan yang tadinya mau menilang, di sana Maite menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dengan Syahroni. Maite memang marah dengan Syahroni. Dia laki-laki ngeyel dan keras kepala. Tidak bisa diatur dan selalu saja butuh bantuan. Tampangnya yang sok keras selalu membuat Maite jengkel. Dan sifatnya yang tidak mau menceritakan penderitaan yang dia alami adalah yang paling Maite benci. Namun sekarang, segala benci dan amarah itu telah ditutup oleh perasaan asli Maite kepada Syahroni. Maite tidak benci dengan Syahroni. Dia hanya benci dengan sifatnya yang keras kepala. Tapi Maite lupa. Syahroni selalu memaklumi Maite ketika dirinya sedang keras kepala ataupun ngeyel. Maite tidak suka dengan Syahroni yang tidak bisa diatur dan selalu saja butuh bantuan.
Namun aslinya, Syahroni hanya tidak ingin melakukan semuanya sendirian. Makanya, dia selalu bergantung pada Maite, istrinya yang bisa diandalkan. Tampangnya yang sok keras dan sifatnya yang sok bisa menyelesaikan apapun adalah untuk membuat Maite merasa aman dan nyaman karena ada pria yang sangat mencintainya yang juga siap melindunginya. Pada akhirnya, Syahroni dan Maite akhirnya melakukan pernikahan ulang. Sekarang mereka sudah berbaikan dengan satu sama lain. Dan yang terpenting, sudah saling mengerti satu sama lain. Yoga kembali ke kehidupan lamanya. Namun uang yang diberikan Syahroni kepadanya, dia serahkan ke konsultan keuangan. Agar dirinya bisa fokus mengurus keluarganya yang dia cintai. Asep sekarang juga sudah lebih pede lagi. Semenjak berhenti menjadi model, Asep fokus bangun channel YouTube yang sekarang sudah di-subscribe oleh 2 juta orang. Sekarang, Asep benar-benar dikagumi banyak orang, khususnya wanita. Dan Handoko, rezeki itu sudah ada yang ngatur, dan kita nggak bakal tahu datangnya dari mana. Maka dari itu, selalu berbuat baiklah kepada siapapun yang kamu bisa bantu.